Semula bermula ketika Sap akan pensiun dan menunjuk David Moyes untuk meneruskan kejayaan MU, ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Semua yang awalnya serba teratur dan disiplin jadi carut marut hingga saat ini. Andai saja waktu itu Sap menunjuk Guardiola dan Mourinho untuk meneruskan kursi kepelatihan, mungkin MU tidak akan menjadi seperti saat ini. Tapi sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Tugas Amorim sangatlah berat dan mari berharap semoga semuanya menjadi lebih baik. Comeback stronger. Ruben Amorim, manajer Manchester United, membuat pernyataan yang menghebohkan dunia sepak bola setelah kekalahan 1-3 dari Brighton akhir pekan lalu. Amorim dengan tegas menyebut timnya sebagai mungkin yang terburuk dalam sejarah 147 tahun klub. Sebuah komentar yang memicu perdebatan di kalangan pundit dan penggemar. Komentar tajam Amorim memecah opini publik dan analis sepak bola. Beberapa pundit menganggap pernyataan tersebut sebagai langkah yang berani untuk mendorong perubahan, sementara yang lain mempertanyakan dampaknya terhadap moral tim. Terbaru, Dr. Martin Turner, seorang psikolog olahraga dari Manchester Metropolitan University, menilai langkah Amorim sebagai momen yang bisa menjadi pendorong perubahan. Jarang sekali seseorang begitu jujur dan berani dalam menyampaikan pernyataan seperti itu, ujar Turner kepada BBC. Dia mengatakan inilah kenyataan dan dia menginginkan perubahan, ingin menjadi katalisator untuk sesuatu. Kekalahan dari Brighton menandai kekalahan keempat Manchester United dalam 5 pertandingan kandang terakhir mereka di Premier League, membuat mereka bertahan di posisi ke-13 dalam klasemen. Sejak Amorim menggantikan Erik ten Hag pada November, United hanya mengumpulkan 11 poin dari 11 pertandingan liga. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Amorim mengungkap kekecewaannya. Dalam 10 pertandingan terakhir di Premier League, kami menang 2 kali. Bayangkan bagaimana perasaan para penggemar Manchester United. Bayangkan bagaimana perasaan saya. Pernyataan Amorim menyoroti tekanan besar yang dihadapi klub dan bisa menjadi pemicu perubahan yang dibutuhkan. Namun tantangan besar menanti untuk memperbaiki performa dan mengembalikan kepercayaan diri tim. Dengan hasil mengecewakan, Amorim dan skuadnya harus bekerja keras untuk membalikkan keadaan dan meraih hasil positif di sisa musim ini. Berikut komentar fans MU cabang Indonesia setelah Amorim mengeluarkan pernyataan tersebut. Semula bermula ketika Sap akan pensiun dan menunjuk David Moyes untuk meneruskan kejayaan MU, ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Semua yang awalnya serba teratur dan disiplin menjadi carut marut hingga saat ini. Andai saja waktu itu Sap menunjuk Guardiola dan Mourinho untuk meneruskan kursi kepelatihan, mungkin MU tidak akan menjadi seperti saat ini. Tapi sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Tugas Amorim sangatlah berat dan mari berharap semoga semuanya menjadi lebih baik. Comeback stronger. Masa yang sulit akan membentuk mental yang kuat, namun saya yakin hal itu tidak ada dalam mentalitas pemain MU. Semua nampak sama setiap musim, naik turun performa tiap match sudah jadi hal biasa sampai menjadi kebiasaan skuad ini. 2-3 tahun akan jadi musim sulit bagi mereka karena gebrakan apapun tak mampu mengubah tim ini konsistensi dan performa terbaiknya. Saya jadi yakin bahwa MU akan menjadi tim yang mungkin menduduki papan tengah ke bawah musim ini. Percayalah, masuk 10 besar maupun Big Six tim seperti ini tidak akan mampu. Jalan satu-satunya membuang semua pemain warisan dari David Moyes, Mourinho dan Panggal, Solskjaer dan Erik ten Hag. Walau membuang semuanya secara langsung itu tidak mungkin, setidaknya di Januari ini harus ada minimal 5 pemain baru yang didatangkan. Menurutku sih bukan disebabkan pelatihnya tapi para pemainnya. Buktinya tim yang dia dilatih sebelumnya minim bintang terkenal tapi bisa ngalahin Man City di UCL. Pemainnya nggak ada yang levelnya MU, paling Polo Casemiro, tapi dah tua. Yang muda punya potensi pantas di United cuma Moino, Ugarte the like. Itu pun mungkin cadangan untuk level United yang benaran. Saya fans MU sejak tahun 1994, saya sangat kecewa. Saya mengharap sekali jangan dipakai lagi Bruno Fernandes, soalnya dia biang kerok keterpurukan Manchester United. Saya mengharap sekali kepada manajemen MU. Tetap MU dan percaya pelatih tetap tepat buatmu. Kalau memang mau serius manajemennya, ini pelatih cuman game plan yang jelas dan ada apa adanya tentang kecurangan tim. Cuma sayang pemainnya nggak banget.
Karena ini Liga Inggris, kecuali City dan Liverpool, hampir semua klub yang berkompetisi mempunyai kekuatan yang sama merata. Jadi wajar semua klub bisa menang, bisa kalah, agak stabil. Beda dengan liga-liga lain, paling itu-itu aja kejuaranya. Dan itu-itu saja yang masuk di Liga Champions. Ini serunya Liga Inggris. Setuju, tapi kita harus kasihan kesempatan Amorim rombak skuad sesuai apa keinginan dia. Kalau gagal ya kayak pelatih sebelum-sebelumnya. Menurut saya semua letak persoalannya ada sama pemainnya. Pemain sekarang tuh cepat merasa puas, lebih arogan, integritas para pemainnya kurang, terutama daya juang, disiplin, kerja keras dan tanggung jawab pada setiap pemainnya tidak ada. Inginnya saya seperti dari kiper Onana, backnya Maguire, Bruno Fernandes, Rashford harus di blacklist atau dijual karena hanya merusak keharmonisan, kerjasama atau kekompakan tim aja. Coba deh MU lover pikirkan, nggak ada juga dampak positif ke tim MU-nya. Koleksi pemain yang udah bagus, tinggal tingkatkan kekompakan, kepaduan kerjasama tim, skill individu lebih diasah lagi. Skill individu untuk kerjasama tim, semoga Amorim cepat menemukan konsentrasinya. Yang paling pasti jual kiper ganti yang bisa setara dengan De Gea. Pelawak emang nggak perlu lu kiper build up, De Gea pasti tersenyum. Saya fans MU, pergantian pelatih tidak membuat pemain MU membaik, mungkin memang para pemainnya yang bermasalah. Beli Odegaard, pemain digacor dari Arsenal, coblos sama ketika di Arsenal, ke setiap serangan diciptakan umpan terobosannya keren. Back Achraf Hakimi, minimal dia dipulangin CR7 pas Piala Dunia sebagai kapten timnas. Dapat Fabio Silva, Las Palmas wonderkid Portugal, ini respon dan lepetnya bagus banget. Tolong diperbaiki pemain belakang, pemain yang belakangan yang fokus bertahan tapi lebih baik agar dalam segi menyerang lebih nyaman. Yang salah itu pihak manajemen, nggak mau proses gerasa gerusu cari pelatih. RPN Charterker bagus langsung diganti. MU itu butuh pelatih seperti sepak bola EPL dan yang pernah bermain di liganya. RPN Eric Scholder pelatih yang bagus. Sangat setuju, harus perlu dirombak skuadnya, terutama penjaga gawang. Jangan pernah lagi memainkan yang namanya Onana. Ini kiper yang sangat tidak konsisten. Barisan pertahanan masih bisa diandalkan. Pemain tengah kurang memiliki kreasi serangan dan pemain depan sangat-sangat tumpul. Harus mencari amunisi yang memang benar-benar punya visi mematikan seperti Inzaghi dan tidak punya skill, namun Postecoglou bagus dengan tajam. Menurut hanya 3 pemain yang wajib dipertahankan, Amad Diallo, Maguire dan Ugarte. Yang lain jual aja kalau ada yang mau, apalagi kaptennya suka ngeluh. Yes, 1.000.000% setuju Om. Kalau perlu cuci gudang aja udah, yang kira-kira jadi benalu dibuang aja deh. Pilih pemain-pemain yang benar-benar mau bekerja keras, bekerja sama sebagai tim. Masa MU mau jadi badut terus sih Om? Ayo berubah jadi Kestaria baja hitam.